Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian minggu lalu masih permasalahan dakwah Rasul. Rasul-rasul mengajak pada setiap kaumnya. Ada risalah yang dibawa, ada amanah yang dibawa. Kita sudah membaca pada bagian-bagian khususnya para rasul-rasul. Allah menitik beratkan kepada atau kasuruan kepada setiap rasul untuk menyampaikan tentang tauhid. Semua seruan kepada setiap rasul memerintahkan untuk mengenalkan kepada kaumnya tentang Tuhan, mengesahkan Tuhan. Salah satu bentuk yang kita baca Nabiullah Shu'aib. Isqalu ya Shu'aib asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Isqalu ya Shu'aib, asalawatuka, agamamu, apakah katanya agamamu, ta'muruka, akan kamu perintahkan an-natruka, akan dia meninggalkan ma ya'budu aba'una, terhadap apa yang disembah bapak-bapak mereka. Ya.
nenek-nenek moyang mereka, karena dia mempertahankan agama-agama mereka, agama pada zamannya. Penyembahan berhala seperti Nabiullah Ibrahim yang bapaknya pembuat patung. Begitu banyak ujian-ujian kepada mereka. Ujiannya lebih banyak kepada keluarganya, keluarga Rasul, keluarga Nabi. Itu tantangan pertama. Jadi tidak salah kalau pendai sekarang, kalau ada rintangan, itu hal yang biasa. Karena pada nabi-nabi sebelumnya itu sudah ada cobaan yang diberikan. Jadi cobaan itu turun-temurun. Yang sampai kita mengatakan sudah terlewatkan, sudah terbebaskan. Hanya nabi yang diberikan cobaan-cobaan seperti itu. Di dalam hadis-hadis banyak yang diutarakan tentang asaddul bala al-anbiya summa amsal fal amsal. Cobaan yang paling tinggi diberikan Allah kepadanya adalah para nabi dan para rasul. Summa amsal fal amsal. Kemudian cobaan itu turun. Sekarang mungkin kita mengatakan bagaimana proses manusianya. Janibil insani, kemanusiaan. Penyembahan-penyembahan berhala mungkin kita tidak dapatkan pada zaman sekarang. Kita tidak dapatkan orang menyembah patung. Kita tidak dapatkan. Tapi penyembahannya sekarang orang sangat canggih. Jadi makanya iktiqad erat hubungannya dengan tauhid, keyakinan. Keyakinan seseorang bisa menyebabkan dia musyrik, menyembah selain Tuhan karena keyakinannya. Walaupun dia tidak menyembah patung, tapi karena keyakinannya yang berbeda tentang ketuhanan. Jangan sampai kita mengatakan nanti kita sujud di patung, itu isyraku billah. Tapi keyakinannya seseorang, merubah keyakinannya. Sekarang banyak misalnya, walaupun sudah tidak banyak, yang pergi misalnya di kuburan mengikat-ikat, ya. Mengikat ya, ambil tali kemudian dia ikat-ikat di pagar-pagarnya itu kuburan yang dianggap sebagai kuburan keramat, diikat. Kemudian dia bernazar, kalau saya dapat jodoh, baru saya kembali untuk melepaskan ikatan ini. Ada kan begitu? Iya, ada di kampungmu. Ya ada yang begitu, masih ada. Yang maksudnya masih masyarakat pri ini. Maksudnya belum akidahnya masih ini, masih apa, labil, ya, masih mempercayai dia muslim Islam, cuma masih ada pengaruh-pengaruh, ya, dia mengikat-ikat itu isyrak dengan niatnya tadi itu, ya. Dia tidak menyembah kan, tapi niat yang merubah keyakinannya, mendatangkan manfaat dan mudarat. Canggih, ya kan, tidak mesti dia menyembah.
Saya katakan keyakinan yang merubah. Padahal itu kalau kita lihat, mengamati, ternyata terdapat di dalam aflam, khususnya film India. Itu ternyata umat Hindu itu mengikat-ikat. Ada prakteknya sama yang dikerjakan oleh orang-orang Buddhis. Ketika dia datang di tempat tempat pemujaannya, terkadang dia mengikat, dia ikatan. Mungkin dia menganggap sesuatu yang biasa, yang mungkin hal tidak mempengaruhi, ya, maksudnya tidak mempengaruhi keyakinan mereka. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat yang lain, pencipta tidak ingin diduakan. Ini yang perlu ditapis sedikit demi sedikit. Maksudnya secara bil mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Menyampaikan sesuatu itu dengan penuh hikmah. Teguran-teguran yang bisa menyejukkan hatinya sehingga dia bisa berubah. Karena orang kalau terlalu sering ditegur, itu terkadang dia membandel, ya. Juga terkadang kalau sering dinasehati, sudah penuh ke kiri dan kanan, terkadang meronta. Ya. Jadi tidak salah Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan wa mau'izah. Berikanlah nasihat yang bisa menyejukkan hatinya sehingga dia bisa menerima. Jadi secara santai, tidak secara Ini sangat perlu karena mempengaruhi ibadah-ibadah mereka. Jangan kita mengatakan ibadah mereka itu tidak terpengaruh, tidak. Di dalam ayat lain, barang siapa yang mempersekutukan Allah, la yahbatanna amal. Amal-amal kebaikan mereka itu akan dihapuskan. Kasihan. Amalan-amalan kebaikan sedikit pun, apalagi yang besar, akan dihapuskan. Disebabkan karena dia syirik. Isyraku billah. Nah, ini sangat perlu. Au anna fa'ala fi amwalina ma nasha'u. Ataukah dia akan mengelola fi amwalina, harta kami, mana sya', apa yang kami kehendaki. Mereka sudah diatur. Harta-harta mereka sudah diatur sedemikian rupa di dalam syariat. Baik itu bentuknya jual beli, yang masyru' dengan gairu masyru', yang boleh atau tidak boleh, ataukah dalam proses zakat, sedekah, infak. Qalu ya Su'aib asalawatuka ta'muruka. Agamamu menyuruhmu ataukah memerintahkanmu annatruka, akan kamu tinggalkan ma ya'budu aba'una. Ya.
Mereka sangat fanatik terhadap agama-agama nenek moyang mereka, sampai mereka tidak mau meninggalkan. Itu berarti hidayah itu sangat susah. Bahkan keluarga Nabi sendiri, paman Nabi sendiri, bagaimana kita lihat kan, kita baca sejarahnya. Innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya Allah la antal halimur rasyid. Engkaulah yang maha bijaksana, ar-rasyid, dan memberikan petunjuk. Wa hakadza najidu da'watir rusuli. Dengan demikian kami mendapatkan da'watur rusuli, ajakan dakwah para rasul-rasul. Lam tanfasil an muskilatil bashar. Mereka tidak dipisahkan daripada masalah-masalah manusia. Begitu banyak masalah-masalah manusia. Laki-laki yang belum menikah itu masalah buat dia, muskilat. Makanya kalau ada muskilat harus ada ilaj. Ya. Setiap orang memunculkan muskilah di dalam syariat ini harus ada ilajnya. Apa obatnya? Apa solusinya? Islam memberikan muskilah, memberikan masalah-masalah, memberikan ikhtilaf-ikhtilaf di dalam perdebatan ulama, pasti memberikan ilaj, solusi terbaik. Laki-laki dilarang at-tabattul bin nikah. Solusinya dia harus menikah. Jangan menunggu sampai mengatakan pernikahan itu adalah menyusahkan. Maksudnya menyusahkan. Bagi orang yang kuliah mungkin mengatakan menghambat perkuliahan. Itu bukan muskilah, tapi menambah muskilah buat dia. Mereka belum yakin dengan takalif yang Allah berikan. Takalif yang dia pikirkan, biayalah, apalah dan sebagainya, untuk menyusahkan dia untuk menikah. Dia pikir tahun ketiga sudah ada pemikiran untuk ke sana. Tapi dia pikirkan, bagaimana kalau saya menikah, bagaimana kalau sudah saya menikah, bagaimana kalau saya punya anak, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau perempuan tidak terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Yang dititik beratkan adalah laki-laki. Muskilat. Makanya seorang yang pintar dan cerdas pasti menafikan semua itu. Pasti dia mengatakan, itu kan semua pemikiran, tapi kita belum jalani. Ketika kita jalani biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Pemikiran-pemikiran sebelum kita menikah mungkin mengatakan susah dan sebagainya. Setelah kita menikah, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi tanda bahwa Allah tidak menyusahkan seseorang. Cuma kita yang berpikir yang belum menikah susah, sangat susah. Tapi ketika kita jalankan, subhanallah, Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalamnya.
Kemudian ilajnya, perempuan jangan terlalu tinggi maharnya, jangan terlalu tinggi uang belanjanya. Jadi muskilat dan ilaj. Ilajnya adalah, makanya di Mesir mujtama al-islami, orang Mesir itu khususnya orang-orang Arab, biasanya dia menikah laki-lakinya umur 40-an, 50-an. Coba, 40-an, 50-an. Semakin susahnya orang menikah di sana. Karena takalif. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Menikah tidak satu rumah. Sudah diakadkan di masjid, kita datang semua di masjid. Kalau ada teman-teman Arab yang menikah, kita datang, diundang. Ini sudah akad di masjid, sudah meriah. Tapi ada lagi syaratnya, tidak boleh serumah, tidak kumpul sama suami istrinya. Jadi sudah menikah di masjid, sudah akad ijab kabul, masing-masing kembali di rumahnya. Artinya belum diacarakan. Karena adanya syarat-syarat yang pertama, harus punya rumah, harus punya mobil, harus sudah matang, sudah punya pekerjaan. Jika tidak terpenuhi itu, akan batal segala-galanya. Diberikan jangka waktu 3 tahun. Dan mahar yang sudah diberikan tidak kembali. Ini muskilat. Orang Mesir bagaimana membuat ilajnya. Dia berikan undang-undang, peraturan-peraturan itu agar dihilangkan. Karena yang jadi korban adalah laki-laki. Kau enak perempuan, dibawakan emas, terima, sudah. Tiba 3 tahun, tidak terpenuhi semuanya, batal dengan sendirinya. Kita di Indonesia alhamdulillah tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang Arab, khususnya orang Mesir, cepat menikah, itu orang kaya benar. Harus punya sakka, maksudnya tempat tinggal, sekurang-kurangnya dia sewa. Jadi orang Arab sudah menikah langsung pisah, langsung diantar ke rumahnya, tidak kembali ke rumah orang tuanya. Kalau diantar sampai tangga, bye-bye, naik di atas, kita pulang. Coba takalifnya, sangat mahal, susah. Jadi ilajnya jangan terlalu mahal. Ya, jangan terlalu mahal. Dan Allah tidak menginginkan kamu berpesta dan tidak sesuai dengan kemampuanmu. Kecuali memang kalau laki-laki itu mau kasih panaikan banyak, ahlan wa sahlan, bukan kita yang meminta. Walam takfulu ahwal mujtamil insani, dan tidak mengabaikan keadaan-keadaan masyarakat manusianya, tidak mengabaikan. Wa ma tatallabuhu min ilajin wa islahin, dan mereka hanya menuntut ilaj, perawatan dan islah dan perbaikan. Walakin ma mauqifu da'watil Islam min janibil insani, akan tetapi apa posisi dakwah Islam dari sisi kemanusiaannya? Apa posisinya dakwah Islam?
Apa posisinya? Apa mauqifnya? Dakwah, ajakan Islam min janibil insan. Al-janibul insani fi risalatil Islam. Dari sisi kemanusiaan fi risalatil Islam, pada risalah Islam. Inna kulla darisil Islam fi kitabihi wa sunnati rusulihi yatabayyana lahu bijala'i. Bahwa sesungguhnya setiap darisu, pelajar lil islami, dalam Islam, fi kitabihi, di dalam kitabnya, wa sunnatir rasulihi, dan sunnahnya rasul, yatabayyana lahu bijala'i, yaitu menjelaskan baginya bijala'i, yaitu ketinggiannya, kemuliaannya itu Islam bagaimana. Annahu wajha inayatu baligah ilal janibil insani, yang mana mengarahkan perhatian besar ilal janibil insani, pada sisi kemanusiaan. Jadi Islam itu apa? Agama samha. Kita seorang Islam mempunyai ruang di dalam Islam, diberikan tempat di dalam Islam, baik itu perempuan, apalagi laki-laki. Jadi tidak membedakan. Beda dengan umat-umat yang lain, yang mana perempuan tidak terlalu beda dengan Islam, memberikan derajat yang sama, memberikan posisi yang sama, walaupun pada tingkatan-tingkatan mereka ada posisi-posisi yang mungkin perempuan tidak menduduki posisi itu, tapi dari segi persamaan sama, dari tingkat amalianya. Wa atahu masahatan rahbatan, dan memberikan ruang yang luas, min rif'ati ta'alimihi wa tawjihatihi wa tashri'atihi, jadi memberikan ruang yang luas bagi pengagungan ajaran, wa tawjihatiha, dan arahan-arahan, wa tashri'atiha, dan undang-undang Islam, khususnya hukum-hukum Islam. Wa idza nazarta fi fiqhil islami wajadta al ibadat la ta'khuzu illa nahwi rubu' aw sulusi min majmu'at. Wa idza nazarta fi fiqhil islami, dan jika kamu melihat, atau wa idza nazartu, jika saya melihat, wa idza nazarta fi fiqhil islami, kamu akan mendapatkan di dalam masalah ibadah itu seperempat, maksudnya permasalahan ya, yang lebih banyak membahas tentang ibadah itu sekitar seperempat ataukah sepertiga min majmu'at, daripada kelompok itu.
Wal baki, dan sisanya itu daripada seperempat sepertiga itu ya ta'allaku bi ahwal insani min ahwali sahsiyat wa muamalat wa jinayat wa uqubat wa ghairiha. Ya. Dan sisanya daripada sepertiga itu, seperempat itu berkaitan dengan keadaan manusia dan ahwalus sahsiyah. Ya. Hal-hal sahsiyat, person, kepribadian. Ya. Ahwalus sahsiyat dipelajari di STAI, ahwalus sahsiyat fikul usrah. Ya. Wa muamalat, dan muamalat, wal jinayat, dan jinayat, fikul jinayat, tentang apa? Apa kalau jinayat? Tentang apa? Tentang masalah-masalah pembunuhan, qatl. Ya, kalau muamalat ya jual beli. Jadi itu sisanya itu membahas tentang keadaan manusia, ahwalus sosial, tentang pernikahan, az-zawaj. Ya itu. Kemudian muamalat. Sisanya itu yang dibahas di dalam Islam. Jadi ceritanya ini membentuk kepribadian Islam. Jadi benar-benar Islam itu agama yang penuh dengan rahmat. Penuh dengan rahmat. Kenapa kita mengatakan penuh dengan rahmat? Karena muskilat, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang, penyelesaiannya semua ilatnya ada sama agama ini. Ada sama agama ini. Sampai hati kita itu merasa tenang. Tatma'innul qalb. Contoh kecil. Kalau kau belum menikah, perasaanmu terganggu kah? Hati itu begini, goyang. Tapi setelah kamu menikah, karena anjuran syariat, maka hatimu terasa tentram. Coba kau di asrama, sedikit mau jalan, tidak mau tinggal diam, tidur kiri ke kanan, nggak tahu apa dipikirkan. Muskilatil basyar. Itu salah satu contoh, itu saja contoh terkecil bahwa agama Islami rahmatan lil alamin. Begitu juga contoh kecil ketika kita sudah menginfakkan harta kita, zakat kita, terasa tenang kalau selesai. Tapi sebelumnya kita pasti ada gangguan. Kenapa kau belum keluarkan? Ada uangmu, kenapa ini? Tapi setelah kita keluarkan, hati ini terasa tenang. Itu tandanya bahwa Islam itu ada muskilat, tapi ada ilaj di dalam. Wa islah, dan memperbaiki manusianya. Itulah janibil insan fi da'wati rasul. Selain daripada akidah. Kemudian orang-orang yang menyembah selain Allah, apakah perasaan mereka itu tenang? Tidak tenang. Tidak tenang. Dia tidak mendapatkan kepuasan batin yang hakiki. Sehingga bagaimana orang-orang Eropa melancong kiri dan ke kanan. Dia mengumpulkan hartanya untuk rihlah, bukan rihlah syaidah ya. Dia pergi jalan-jalan itu untuk menenangkan jiwanya, karena dia belum mendapatkan sesuatu yang bisa menenangkan jiwanya. Karena itu tadi belum dia dapatkan Tuhannya. Jadi tiga hal ini yang mungkin salah satu contoh yang perlu kita pikirkan. Ketenangan-ketenangan itu ada dalam Islam. Ada di dalam Islam. Ya, sampai di situ kayaknya sudah sampai waktunya.
Ada pertanyaan? Dan Islam juga menyediakan tasyriat, undang-undang. Itulah fikih, hukum fikih itu adalah undang-undang. Undang-undang yang dijadikan sebagai patokan hidup. Bagaimana kita hidup tenang, tentram sampai kita menghadap kepada Sang Pencipta. Allahu a'lam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amalina. Allahumma 'afina fi badanina wa 'afina fi sam'ina wa 'afina fi sam'ina. Wa na'udzu bika min adzabil kufri wal faqri wal 'ilm. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhanaka rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.